Amanda itu beliau adalah teman yang mempunyai hearing impaired. So she Ya, cannot hear gitu. ya. Nah, terus dia menggunakan TikTok untuk mengajar sign language gitu. Jadi, Wow. yes, exactly. So what we do now is actually just we're very thankful karena we have so many different creators yang using TikTok, and all we do is just it's very easy for comms ya, untuk Ya, anak-anak ya. apa untuk kom profesional, untuk ini loh nunjukin we have ini orang-orang ini tuh berprestasi semua Yes, dan they have yes. like so many different capabilities gitu. So Ya. to be honest, our job is quite easy gitu karena udah ada yang mau dijual, udah lengkap gitu. Udah silakan keluar gitu. Ya, Jadi tinggal disesuaikan dengan ini ya, passion dan hobi masing-masing begitu ya. Aku sempat exactly. lihat satu loh, ada yang kisah inspiratif, nggak tahu ini teman-teman yang baru gabung. Hi, welcome to Pot of Luck by Fortuna. Nah, aku sempat lihat satu kisah inspiratif di mana orang yang obesitas, terus tiba-tiba dia bisa hidup sehat, terus buat komunitas lewat TikTok, ngumpulin Yes. orang-orang yang juga pengen hidup sehat gitu. Ya. Tuh aku sampai, wow, TikTok Ya. hebat banget gitu. Ya. Dan masih banyak lagi cerita-cerita lain nggak sih Mbak? Sebenarnya inspirasi seperti itu? Banyak banget Mas. Jadi tuh kadang Hmm. kalau misalnya ya ketemu kan sering banget ya ketemu sama teman-teman Ya, kreator panggilannya. Itu tuh saya sampai yang oh my god, like for me who work for TikTok, I cannot even think that creatively gitu loh. Gimana bisa orang-orang ini yang gak kerja di TikTok bisa mikirnya beda banget gitu. But yeah, to talk about the person that you mentioned, iya, dia itu I think he's a gym owner. I think if we're iya, talking about the same person ya, iya. he's a gym owner di Surabaya sebenarnya. Mm. And he does not use, dia sama istrinya itu nggak memakai other platform, Betul, hanya betul, betul. memakai TikTok gitu. Yes. Jadi dia itu membagikan all of his knowledge and insight about how to be healthy gitu. Jadi it's quite interesting juga sih to kinda like see this duo ya, mereka itu berdua beneran suami istri yang sangat misalnya kayak kemarin dia bilang sama-sama sehat di rumah ya kan. Jadi Yes. olahraga juga nggak usah repot-repot beli barbel ya, tapi beli aja yang botol-botol minum gitu, dimasukin ke dalam tas jinjing, itu udah Ya. jadi barbel gitu. Terus so it's Ada quite juga yang angkat interesting. galonan. Nah, iya itu juga Mas, lumayan loh Mas. Gratis kan ya. Jadi Gratis ya. yeah, it's quite inspiring sih. It's like oh wow, you can do Ya. that gitu. Dan memang dia saat ini kalau nggak salah emang udah punya komunitas gede banget, ternyata 15 ribuan Yes, orang ya, atau ya, apa benar. gitu because of that. So it's quite heartwarming every time we hear those stories. Oke, wow, cerita yang luar biasa Mbak. Dan kita harapkan kisah inspiratif yang lain juga berdatangan ya dari orang-orang yang menggunakan platform dari TikTok Indonesia ini. Nah, ini aku mau nyapa lagi nih teman-teman yang udah bergabung Mbak. Banyak banget nih yang kasih apresiasi. Terima kasih TikTok katanya nih. Sudah Hai, terima menemani kasih juga. selama masa karantina di rumah. Betul! Biar nggak stres di rumah. Nah, ada yang nanya juga Mbak. Ini ada satu nih. Kenapa sih namanya mesti TikTok? Ya. Jadi Nah, TikTok mau ya, sekarang atau mau nanti nih? dijawab. Iya, sekarang Oke. dong. Sorry Mas, kalau ngomong sama orang koms itu berhenti ngomongnya. Oh iya, iya. Kayak nerocos aja. Iya. Iya, jadi TikTok itu sebenarnya dari detik kan, tik dan Iya, tok gitu. So iya, what we want and what we aim itu every second that we do, every second that we have itu iya, actually can be inspiring gitu. It can be inspiring and actually make people's day gitu, make iya. people happy gitu. Jadi senang banget waktu dengar dengar Mas Michael bilang banyak yang bilang kalau TikTok itu menghibur di masa karantina ya. Semoga bisa beneran menghibur. Jadi terima kasih sekali buat teman-teman yang sudah Iya. menggunakan TikTok gitu. Ini benar-benar loh Mbak, karena teman-teman saya ya, kita semua ya pastilah ya merasa kebebasan kita kan kurang banyak, sedikit banyak tuh terenggut gitu ya. Kita harus mematuhi dan mendukung pemerintah, stay at home. Tapi ya itu satu-satunya membuat kita tuh semangat tiap hari ya, karena kita bisa ngelakuin banyak hal. Apalagi sekarang kan ada sama-sama belajar, sama-sama kreasi, dan lain sebagainya. Dan itu sangat membangun kreativitas kita, menjaga
kewarasan kita lah selama kita berada di rumah. Nah, ini ada lagi nih yang masuk lagi nih Mbak. Ini apa sih inspirasi TikTok buat membuat hal-hal saat nyiptain challenge-challenge yang bisa diikuti banyak orang? Itu menarik tuh. Tadi Saya juga kadang-kadang bingung loh ya. Iya, saya juga bingung sih, enggak sih. Jadi apa namanya? Sebenarnya inspirasi itu kalau buat kami dapat dari banyak hal ya, Mas. Yang pertama adalah of course our own users gitu. Jadi again we're very very lucky gitu because people who use TikTok are actually open to creativity gitu. Jadi they all very creative. They can kind of like create apa musik yang apa fenomenon kayak gitu. Terus in terms of challenge juga, so they're to be honest, you know, we got a lot of our inspiration dari our users gitu. Terus yang kedua of course the momentum itself gitu. Jadi misalnya kayak sekarang pandemi COVID-19 di mana banyak banget apa namanya teman-teman yang mungkin nggak bisa sekolah karena memang nggak boleh kemana-mana kan ya. Nah itu jadi kami kemarin bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia to actually launch several initiative Mas gitu. Salah satunya tadi yang sama-sama belajar itu gitu. Jadi sama-sama belajar itu harapannya ingin membuka akses apa ya belajar untuk siapapun gitu. Jadi you don't need to be in class to actually improve yourself gitu kan ya. Jadi ya jadi you know you can learn, you can apa namanya develop yourself by just actually by watching 15 to 60 second video aja gitu. Misalnya apa namanya kalau Mas lihat nih di hashtag sama-sama belajar itu kalau nggak salah udah 5,3 miliar views Mas. Wow, 5,3 miliar view yang nonton. Wow. Ya, jadi ya so it's like it's amazing antusiasme dari teman-teman kreator dan teman-teman yang nonton itu gede banget sih gitu. Jadi kami sungguh-sungguh bersyukur. Betul. Nah, ini ya balik lagi nih ada yang nanya. Kita ingetin ya buat teman-teman yang penasaran banget dengan TikTok Indonesia boleh nanya di kolom komen atau menggunakan question card yang ada di sebelah fitur komen ya. Langsung. Nah, sini Mbak Catherine seru banget sampai minum ya. Maaf ya Mas, kalau kamu ngomong itu nggak selesai. I have to remind myself, okay, you need to stop talking. Gak apa-apa Mbak, yang penting seru. Nah ini dari Thomas nih, siapa yang memberikan challenge? Apakah dari TikTok yang ada divisi sendiri yang meng-create challenge-challenge itu, atau emang dari inisiatif dari kreator TikTok? Itu yang pertanyaan pertama. Lalu Sinta nih bener nih ada nih Sinta says gitu. TikTok tuh aman gak sih? Wah, ya aman lah Sin gitu ya. Gak aman sih. Saya yang jawab ya. Silakan Mbak Kat. Ya, jadi yang pertama sebenarnya kami ada departemen namanya Ops, our Ops team gitu. Jadi our Ops team itu mereka lah yang in charge for content and also users gitu. Jadi they're the one who actually they have the toughest job to be honest karena they have to pay attention to the trend, musik apa yang lagi mempunyai ini potensi buat naik kayak gitu. Terus creators actually quite you know inspiring gitu. So they have the toughest job to be honest to keep the platform interesting. Terus apa namanya? So shout out to my ops team kalau misalnya nonton. Terus the second one is tadi menjawab untuk Sinta untuk apa namanya is TikTok safe or not, definitely gitu. Jadi ada beberapa hal nih Mas, mungkin banyak banget yang nggak tahu. Yang pertama nih TikTok itu sebenarnya untuk user you can only sign up sebenarnya when only when you're 14 years old gitu. Jadi 14 tahun itu adalah age minimum dari TikTok gitu. Jadi ketika itu sebenarnya udah di atas standar industri Mas. Kalau industri yang standar industri itu 13 tahun. Terus yang kedua our community guidelines is quite robust gitu. Jadi if there is any inappropriate content or whatnot, it will be taken down gitu. Jadi sebenarnya kalau dilihat TikTok sekarang it's quite I'm quite happy that it's actually quite clean and quite inspiring to be honest.
Terus we also have like if you, I mean you play TikTok a lot, right? So if you go to the setting kan, Yes. kelihatan udah tahu gerakannya Yeah. gitu ya. Apa namanya? Jadi di bagian setting itu you can actually choose which one that you can apa namanya duet with. Terus kalau misalnya if there is any like certain words that you don't want to show on your comment, itu bisa jadi filtering comment gitu. Karena by the end of the day itu kami ingin our users itu apa namanya sama-sama aman, sama-sama nyaman gitu di TikTok, Mas. Oke. Nah, kita lanjut nih, masih banyak banget yang nanya. Nah, tapi kita mau buka ke question card ya, Mbak. Ini ada yang nanya nih. Boleh. Gampang nggak sih strategi TikTok yang tadinya beralih dari behaviornya anak yang seperti bawa TikTok, jadi anak-anak yang seperti sekarang nih, millennials yang sekarang, yang lebih mengedukasi, menginspirasi, dan lain sebagainya lewat konten-konten TikToknya. Lalu yang kedua itu dari Anggi, yang ini dari Laras. Gimana sih caranya TikTok itu merubah image yang dulu menjadi image yang sekarang? Apakah itu bisa disebut kayak new lifestyle? Itu, Mbak. Oke. Udah dicatat. Ya, jadi banyak terima nih, Mbak. kasih. Oh iya. Terima kasih banget udah apa namanya yang bertanya. Jadi sebenarnya dua pertanyaan itu sebenarnya nyambung sih, Mas. Karena apa namanya? Sebenarnya for TikTok right now satu tadi yang diversification itu something that we actually is one of our strategy this year gitu. Jadi this year and last year gitu. Nah, jadi apa namanya dengan semakin banyaknya kreator, dengan semakin banyaknya konten yang berbeda gitu ya. Kalau dulu mungkin dancing and lip sync gitu kan ya, itu mungkin populer. Nah, sekarang aku tanya nih sama Mas Michael, kira-kira konten apa yang paling populer di TikTok? Kalau Mas bener, nanti aku kirimin sweaternya TikTok. Waduh, apa ya? Guys, tolong bantuannya guys. Ya nggak bisa bantuan nanti potong. Kan ada yang langsung bisa kasih komen. Oh iya. Oke. Ya kan, bantuin. Ya. Mungkin yang paling sering itu dubbing sebenarnya, Mbak. Betul nggak sih? Mau coba like atau mau phone a friend? Saya 50-50 aja dulu, Mbak, baru phone a friend. Ada pilihan dong, Mbak, apa sama apa gitu loh. Oh ya, oke. Boleh. Boleh. Tadi kan Mas itu bilangnya dubbing, ya Kak? Iya, mau betul. aku kasih 3 pilihan deh. Dubbing, ya, dancing, atau komedi. Komedi. Tadi aku udah ngomong. Bener nggak? Kalau lip sync nggak benar. Anda dapat payung sweaternya TikTok ya. Ya kok payung, Mbak, kata sweater. Kan kalau sweater itu yang nggak dapat bantuan, Mas. Tadi kan Mas dapat bantuan. Iya. Jadi turun ya levelnya, ya nggak apa-apa deh. Iya. Ditunggu, Mbak. Dapat payung. Iya, dapat payung cantik, Mas. Dari TikTok. Ya, jadi kalau yang di tempat kami, Mas, sebenarnya yang paling populer itu komedi, Mas. Komedi, terus konten edukasi gitu. Jadi yang sama-sama belajar tuh populer. Terus ketiga adalah vlog, Mas. Jadi kalau misalnya nih Mas Michael kan suka jalan-jalan tuh, ya kan? Nah, daripada foto-foto aja. Iya, tahu dong. Karena aku udah ceki-ceki. Mas bisa bikin aja video, karena video vlog perjalanan ke mana tempat-tempat itu lumayan banyak yang suka. Terus abis itu keempat adalah fashion, Mas. Jadi kalau misalnya Mas lihat sama-sama gaya itu kan itu hashtagnya sendiri, yang apa orang ganti-ganti itu kan. Dan itu nggak hanya perempuan aja ya, pria pun juga ada banyak banget tuh. Terus yang satu lagi iya tuh gila, I'm like wow, you are way more fashionable than me. Terus yang kelima baru ini, Mas, baru dancing dan talent, namanya talent. Jadi dancing, lip sync kayak gitu. Terus yang keenam adalah food gitu. Jadi mungkin Mas Michael tahu kopi dalgona. Ya, tahu. Kopi dalgona tahu kan? Kopi dari TikTok tuh, karena akhirnya dari TikTok. Jadi bilangnya kopi TikTok gitu. Gitu, Mas. Jadi itu diversification is actually our strategy untuk
tadi membuat user itu semakin betah di TikTok gitu. Jadi nggak hanya Betul. certain kind of kreator aja yang ditampilin, tapi banyak banget kreator gitu yang bisa ditampilin. Untuk sebenarnya untuk menjawab pertanyaan juga gimana image itu bisa berubah gitu, karena now we are not just an entertainment platform, but we are actually a platform that's quite useful gitu. Jadi satu lagi nih, misalnya kalau teman-teman lihat di bagian banner kami, di bagian discovery page, itu udah bisa lihat namanya news highlight. Nah, bisa bisa lihat atau nonton news juga, Mas. Wow, tuh kan nggak tahu gimana. Wow, itu inovasi yang emang karena terkait juga dengan masa pandemi ini, itu ada terobosan-terobosan seperti itu yang membantu teman-teman TikTok juga nggak kudet gitu, kurang update, jadi lebih terupdate dengan news atau gimana tuh, Mbak? Ya, jadi yang kami pelajari adalah users kami itu sangat curious dan very open-minded gitu. Jadi ketika orang masuk ke TikTok itu mereka udah sangat open-minded, so they're very open to like new information, new things gitu. Yes. So that's why if you see itu kalau dilihat ya tuh banyak banget, misalnya tadi yang news highlight itu udah banyak banget teman-teman media yang pakai akun TikTok buat salah satu channel mereka. Itu yang nonton tuh bisa sampai 4 jutaan, 5 jutaan untuk satu video. Betul. Ya. And that's video yang berat gitu loh, yang hard news gitu. So it's quite interesting juga, karena buat kami adalah yang paling important, you need to. Halo, Mbak. Halo, Mbak Kat. Okay, can you hear me? Mbak Catherine. Yes. Oke, Mbak, cool. Koneksi. Oh iya, nggak apa-apa. Lanjut. Itu biasa. Jadi kalau misalnya yang kami pentingkan adalah when you go to TikTok itu make sure that our information yang ada itu kredibel gitu. Apalagi di masa pandemi ini kan ya, Mas ya. Kan bisa banyak hoax dan lain sebagainya. Nah, gitu. Jadi that's why we work together with a lot of media because they have to provide credible information, right? And teman-teman media, that's the people that actually can provide those information gitu. Jadi kami kerjasama dengan media juga untuk news account ini. Nah, terus ada satu lagi nih, Mas. Kami kemarin ada juga namanya TikTok Live. Iya. Wah. Jadi kita harusnya TikTok Live ya, bukan bisa. Iya. Nanti ya. Tapi next ya. Ya, insya Allah pasti. Jadi TikTok Live itu adalah our own live, tapi saat ini kami hanya gunakan untuk pandemi, Mas, karena di masa pandemi ini gitu. Jadi kemarin kerjasama dengan WHO, World Health Organization, terus kami kerjasama juga dengan International Red Cross, terus di Indonesia kami kerjasama dengan Kemenkes, Kemen PPA, UNICEF gitu, untuk memberikan informasi soal pandemi COVID-19 gitu. Jadi for us it's very important that user find the most credible source for any information yang ada di TikTok gitu, Totally Mas. agree. Panjang tadi jawabannya. Ngomongin soal memang sosialisasi, bantu juga mensuplai informasi-informasi yang kredibel, apalagi selama masa pandemi ini. Memang salah satu yang mungkin saya bisa apresiasi, dan saya yakin nggak cuma saya sendiri, Mbak Catherine, banyak orang yang apresiasi, karena TikTok ini ternyata dijadikan platform untuk sosialisasi protokol kesehatan. Betul nggak ya sih? Cuci gitu. Dan saya sangat wow. Jadi corongnya itu media massa tentunya, nggak cuma media massa, tapi platform seperti TikTok tuh bisa dijadikan seperti itu gitu. Itu salah satu yang sudah diatur oleh TikTok Indonesia, atau itu berkembang dengan sendirinya oleh pengguna TikTok? It's actually both ways, Mas, gitu. Karena to be honest, kalau misalnya kita ngatur tapi diterima masyarakat juga percuma ya. Jadi betul. jadi alhamdulillah banget, karena
tadi teman-teman user TikTok itu sangat ini ya terbuka untuk hal-hal yang baru gitu. Jadi kami tadi during pandemic we work with a lot of brands untuk tadi memberikan informasi mengenai gimana cara cuci tangan atau mungkin batuk kan ada yang batuk gini terus abis itu begini gitu kan. Nah, itu jadi so it's quite interesting to see how people trying to simplify the message gitu. Jadi semua orang itu bisa tahu, bisa understand, nggak hanya message itu di atas aja, nggak ke bawah orang-orang nggak tahu gitu. Tapi ini kayak beneran dibuat asik gitu loh Mas. Jadi betul. Itu yang kayak gitu malah lebih masuk kan ya kadang ya. Betul. Ya sih? Jadi apalagi mereka gitu. membuatnya dengan 20 second gitu Mbak. Emang sesuai dengan anjuran kan? Emang kita cuci tangannya 20 second. Nah, ini ada yang nanya lagi, Mbak Kat. Ini TikTok platformnya kan seperti YouTube ya. Sudah memikirkan nggak sih TikTok ini memberikan insentif kepada konten kreatornya? Nah, pertanyaan kedua, gimana caranya monetize TikTok? Ini kayaknya ada yang mau monetize TikTok nih. Siapa nih? Banyak Mbak penggunanya nih, kayak teman-temannya nih para pengguna TikTok Indonesia nih. Oke, jadi in terms of insentif untuk kreator sama monetization. Jadi sebenarnya saat ini monetization udah ada di Indonesia. Nah, untuk monetization itu memang untuk brands dulu Mas gitu. Jadi there is a team actually within us yang working on the commercial side gitu. Nah, in terms of the incentive, jadi gini, unlike other platform, iklan itu nggak nempel di video kreator kalau di kami. Ya kan? Jadi so we don't do revenue sharing. Karena kalau di tempat lain itu nempel di videonya kan, di video orang kreator tersebut, makanya you have to pay. Tapi kalau di kami itu only on for you page, gitu. Jadi jadi it does not really matter. Misalnya nih, aku ke ke akunnya Mas, aku lihat video semua tempat Mas, itu iklan nggak akan muncul. Tapi kalau aku di for you page itu ya akan muncul di situ gitu. So our ads does not link to the creator, any particular creator gitu. Makanya we don't do sharing gitu. Tapi also at the same time if you see itu sekarang banyak banget Mas kreator kami yang kerja sama brand gitu. Jadi kayak misalnya kayak ini kemarin tuh ada Kelly Courtney, dia dari Surabaya, she's a dancer, very very good dancer. She works with a lot of brands already gitu. Karena TikTok, she doesn't use any other platform, tapi dia hanya use TikTok. Terus banyaklah kayak kreator-kreator tuh udah mulai di endorse brand and so on gitu. Jadi makanya Mas Michael tetap aktif di TikTok. Jadi siapa tahu nanti langsung di endorse. Jadi saya gini ya, gini. Tapi kalau Mas udah, iya benar. Kalau Mas kayaknya nggak perlu di endorse deh. Nah, masih kok menantikan. Oh iya, udah terlalu populer. Nah, Mbak, ini balik lagi nih. Ada yang juga masih nanya nih. TikTok apakah memposisikan dirinya sebagai media mainstream untuk promosi perusahaan? Tadi udah jawab ya, kurang lebih ya untuk brand-brand dan lain sebagainya ya. Tapi sebenarnya kalau boleh dijawab lagi lebih detail lagi, monggo loh Mbak, bisa. Yang kedua, followers itu buat TikTok apps itu penting apa nggak sih? Duh, ini ya. Ini pasti kalau DM nih, jangan lupa ya, fallback ya. Bercanda ya, bercanda. Itu iya, nggak apa-apa, itu message-nya emang kayak gitu biasanya. Gini, itu sebenarnya jawabannya nyambung sih Mas, dua pertanyaan itu gitu. Makasih tadi buat yang tanya ya. Karena gini, satu, tadi aku belum jelasin. TikTok itu bukan sosial media, Mas. Iya. TikTok itu adalah content distribution platform gitu. Jadi sebenarnya in terms of the way that it works itu nggak sama dengan sosial media. Gitu. Jadi misalnya kayak kalau sosial media you really rely on your subscribers, your followers gitu kan ya untuk supaya konten itu ditonton ya kan. Kalau followersnya dikit atau subscribernya dikit ya nggak ada nonton gitu kan. Tapi kalau di TikTok it doesn't matter gitu. Kayak punyaku
aku 0 follower dengan bangga, ya kan, di TikTok. Tapi apa namanya? Oke. Makanya Mas harus follow aku, enggak deh. Iya. Apa namanya? Tapi yang nonton itu videonya bisa sampai kayak 100, 200 Wow. gitu. Oke. Terus apa namanya? Karena itu tadi it's actually our machine learning apa namanya? Always try to like ini find different type of user yang sesuai dengan videonya gitu, Mas. Jadi nanti nggak usah bekerja terlalu keras bikin apa followernya naik atau apa gitu. Yang penting konten bagus itu pasti nanti akan diputerin gitu. Oke. Jadi jangan khawatir ya, jangan jadi fakir follow gitu ya. Tolong dong, follow dong gitu. Nah, ini ada juga yang nanya nih, lanjutannya kayak follow up questionnya, dengerin penjelasan dari Mbak Catherine tadi. Konten apa sih Mbak yang paling sering dilihat? Oh, komedi kan tadi ya, tadi udah bilang ya komedi ya. Nah, tadi udah nggak usah kita jawab Mbak, kan sudah dijawab tadi di awal ya. Nah, ini mungkin Mbak Catherine bisa bantu ceritakan kalau di dunia TikTok yang official itu paling berhasil untuk ukurannya, dulu. Yang paling berhasil untuk ukuran TikTok dari brand atau company. Case-nya, tapi case tadinya worldwide ya, Mbak? Apa tuh, Mbak? Kira-kira. Nah, oke. Kalau yang itu, apa namanya, kami ada beberapa case study yang bisa ditemukan apa namanya website kami yang bagian ads tiktok.ads.com if I'm not mistaken the website atau ads.tiktok.com something along that line bisa nanti di apa namanya di search. Nah di situ nanti udah berapa case study gitu beberapa brand termasuk yang ada di Southeast Asia gimana cara mereka menggunakan TikTok gitu dan bisa kelihatan juga performance-nya seperti apa gitu. Jadi alhamdulillah banget sih di Indonesia udah semakin banyak kayak telco, e-commerce, terus apa namanya FMCG, apa even otomotif menggunakan TikTok gitu. So it's actually open for anyone really because our demographic is very luas juga kan ya. Luas ya. Betul. Nah, mungkin udah pernah ada risetnya nggak Mbak? Kira-kira dominasi usia berapa sih yang emang menggunakan apps dari TikTok ini? Lalu jumlah pengguna saat ini, baik di TikTok secara keseluruhan dan TikTok Indonesia misalnya. Saya yakin banyak deh selama masa pandemi ini semakin. Iya. Alhamdulillah Mas. Iya. Kalau masalah berapa jumlah pengguna, kami belum bisa kasih nih Mas nomornya, angkanya belum bisa kasih. Tapi yang aku bisa kasih tahu adalah setiap bulan itu kami paling nggak ada 22 miliar views di Indonesia. We can generate 22 miliar views. Ya. Terus setiap hari nih Mas, user itu rata-rata bisa nonton lebih dari 100 video di TikTok setiap hari. Wow, kelihatan ya. Mereka menghabiskan waktunya. Iya, di mana gitu kan ya. Terus setiap hari juga nih Mas, ternyata average user itu membuka aplikasi TikTok tuh 5 kali sehari. Wow, oke. 5 kali sehari ya. Lebih dari makan ya, nyamain kayak sholat ya. Sama nyemil kali ya Mas ya. Ya, nyemil juga. Ya. Oke. Di sela-sela makan ada nyemil. Bisa diidentifikasi nggak durasinya? Kan 5 kali dalam sehari ya. Kira-kira berapa lama tuh? Lumayan lama Mas, alhamdulillah. Aku nggak bisa kasih ininya, tapi kalau nggak salah itu ada satu data yang mengatakan bahwa kalau nggak salah dari We Are Social gitu ya. Mereka mengatakan bahwa setiap hari di Indonesia itu paling nggak menghabiskan sekitar 3,5 jam waktu di internet, if I'm not mistaken. Itu sebelum pandemik ya, pandemik gitu. Untuk internet internet use ya, jadi nggak hanya aplikasi tertentu gitu. Nah, untuk TikTok, alhamdulillah kami bisa bilang durasinya cukup panjang di 3,5 itu gitu. Jadi gitu. Jadi semakin banyak terutama di pandemi ini yang iniin TikTok, pakai TikTok.
Ya, saya yakin ya, durasinya pasti lebih lama untuk digunakan untuk ada di apps-nya TikTok, karena palingan satu orang ngelihatnya 100 video. Ya udah pas lama. Ya. Nah, ini ada yang nanya juga nih, Mbak Cat. Ya. Misal, kan ada kita sering dengar satu kata yang ya buat para mereka yang suka menggunakan banyak apps, itu algoritma. Apakah TikTok juga menggunakan algoritma? I think every company is in the world use algorithm, right? Apa namanya? Jadi nggak hanya siapa namanya TikTok aja. Yeah. Oke, sorry. Mbak, yes. Oke, udah. Kembali lagi bersama Mbak Catherine Siswoyo. Ayo. Iya, jadi ya jadi every companies yang tech companies setahu aku itu apa namanya all use algorithms gitu. I used to work for other tech company juga, Twitter and Uber, and you know use algorithm, right? Because you know algorithm is actually you know a way for company itu actually servicing you, right? So it's a must pretty much gitu. Jadi untuk TikTok, yes, of course, apa namanya algoritma ada apa namanya yang diinikan machine learning kami gitu. Jadi ketika dari apa teman-teman misalnya suka nonton drakor misalnya kan, itu nanti bisa kelihatan World of Marriage. Nah, itu. Tayo. Kemarin kenapa Tayo nggak menang sih? Apa nggak masuk ini ya dia ya? Anyway. Nah, ngomongin Baik Sang Award, Mas. Ya, ya. Ya, oke, lanjut. Yang drakor tadi apa, Mbak? Oh, tadi drakor. Iya, lupa. Kalau udah ngomongin Tayo, lupa, Mas. Apa namanya? Iya, jadi kalau misalnya misalnya Mas suka nonton apa video-video berbau gitu ya. Nanti yang dikasih juga video-video berbau Korea gitu. So that's our algorithm or our machine learning actually works gitu. Oke. Berarti kalau itu ya dikasihnya ya algoritmanya ya. Ya, itu namanya ubur-ubur tadi, Mas. Oh ya, ubur-ubur. Mohon maaf, taunya cuma lakuin doang. Oke, ini saya mau balik lagi nih ke satu mungkin yang kita tunggu-tunggu dari TikTok. Kan TikTok semakin berinovasi, tapi kira-kira ada nggak sih inovasi lain yang telah dipersiapkan oleh TikTok selain strateginya tadi ya, sama-sama belajar, sama-sama berkreasi dan lain sebagainya. Ada nggak sih? Of course there is. Apa namanya? Tapi itu salah satu yang aku nggak bisa kasih banget, Mas. Oh iya kan, dong. Iya, ini masih inovasi. Confidential, iya. Iya. Mainnya gitu. Insya Allah apa namanya tahun ini ada beberapa hal yang kami inikan. Apa namanya, tapi salah satunya nih yang udah muncul tahun ini itu kami kemarin meluncurkan namanya family mode, kalau di Indonesianya namanya pelibatan keluarga, fitur pelibatan keluarga gitu. Jadi this is quite cool, Mas, karena kan di masa pandemi ini ya, di masa pandemi itu kita tuh kan semakin banyak orang dari remaja hingga orang tua tuh kan pakai main TikTok atau pakai internet kan ya. Nah, dari kami itu merasa bahwa sangat penting juga misalnya untuk untuk orang tua itu mempunyai diskusi yang sehat terhadap anaknya, terutama yang remaja ketika mereka menggunakan TikTok gitu. Betul. So what we did, we actually nggak hanya ngomong gini aja, tapi dari sisi produknya itu ada fitur namanya tadi pelibatan keluarga, di mana apa namanya TikToknya si anak, si remaja ini sama orang tua bisa tersambung, Mas. Oke. Gitu. Jadi apa namanya the parents can actually set ini misalnya anak ini nggak boleh terima DM. Itu bisa tuh parentsnya yang ini yang jadi kayak parental guidance gitu ya? Yes, gitu. Ada parental controlnya gitu. Karena kan ya itu you need to we need to be like in a healthy internet ini kan ya, ekosistem kan ya gitu. Jadi betul. It's very important juga untuk orang tua membantu sang anak, sang remaja untuk jadi a good digital citizen juga gitu. Wow, semakin aman main TikTok.
Nggak cuma buat Amin, kita Mas. yang masih muda-muda, tapi juga Iya. buat anak-anak ramah gitu ya, ramah keluarga gitu. Bukan anak Nah, ya, Mas, remaja, Mas. bukan. Oh, Bukan, iya remaja. remaja. Ya, kan lagian mestinya masuknya 14 tahun ke atas kan? Ya, Yes, dong. exactly, exactly. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Mbak Fitri. Gimana perbandingan jumlah kreator dan user di Indonesia dengan negara lain? Misalnya, nggak usah jauh-jauh kata Mbak Fitri ini, di ASEAN. Se-ASEAN itu gimana jumlahnya? Perbandingannya Mbak Catherine. Nah, buat Mbak Fitri tadi ya? Nggak, Mbak Fitri. Oh, alhamdulillah Mbak, perbandingannya cukup sehat. Aku nggak bisa kasih angka lagi, tapi tadi, alhamdulillah cukup sehat. Kalau semoga kayak Mbak Fitri bisa melihat di TikTok sendiri gitu kan ya. Sekarang namanya kreator itu apapun kesukaan Mbak, kontennya tuh ada di TikTok gitu. Jadi hopefully it kinda like represents that, you know, the diversity, the how big it is gitu. Jadi gitu. Alhamdulillah cukup sehat. Jawabannya kayak Cukup gitu. sehat ya. Oke. Nah, ini ada lagi Mbak Rio. Ini Rio Ramadhani. Ramadan mungkin, Rio Ramadan, _Ramadan. Saat konten di-share, akan disebar ke ke suggestion-nya. Apa langsung disebar sebanyak-banyaknya, Mbak? Jadi, apakah satu konten ketika dibuat oleh satu kreator, itu langsung disebarnya berdasarkan preferensi orang, atau semuanya disebar ke semua genre yang ada? Kurang lebih mungkin itu kayaknya. Iya. Aku menjawab yang itu ya dari Mas Michael berarti ya. Oke. Rio, ini semoga jawabannya pas. Jadi kalau di TikTok misalnya Mas Rio adalah orang kreator komedi. Berarti nanti video itu akan disebarkannya ya orang yang suka komedi, Mas. Gitu. Jadi nggak yang benar-benar nggak yang sama dengan preferensinya ya, dengan video yang dibuat dengan komunitas yang ada gitu ya, genrenya. Iya, betul. Oke. Nah, ini ada lagi Mbak dari Dwi Pita. Ini melihat TikTok banyak juga dipromosikan oleh kreator-kreator. Apakah ada apresiasi dari TikTok untuk kreatornya? Kami alhamdulillah selama ini jadi ada beberapa tadi yang salah satu tim kami itu memang we work closely dengan our creator gitu ya. Jadi untuk kami nggak ada kayak yang we're paying our creators or anything. No, we don't do that gitu. Tapi kreator itu alhamdulillah menemukan TikTok sebagai sarana juga untuk mempromosikan mereka dan kreativitas mereka. Nah, alhamdulillahnya jadi brand-brand juga bisa ngeliat gitu loh Mas. Jadi seolah kayak menjadi tempat pertemuan gitu ya untuk brands dan juga untuk kreator gitu. Jadi in terms of we're giving incentive, there is no incentive, tapi in terms of kreator menemukan benefit juga untuk ada di TikTok gitu. Oke. Mbak, ini kayaknya yang join sama kita, ini kita sapa lagi nih. Selamat datang teman-teman di Pot of Luck. Kali ini bersama Mbak Catherine Siswoyo, Head of Communication dari TikTok Indonesia. Jadi kalau mau nanya-nanya, monggo. Banyak banget yang udah nanya-nanya di komen, atau bisa menggunakan question card yang ada di samping fitur komen. Nanti kita akan bacakan dan kita cari tahu apa saja di balik TikTok Indonesia. Nah, udah ada nih. Kayaknya yang gabung ke kita ini garis-garis... ibaratnya garis kerasnya TikTok nih ya, fans beratnya TikTok ya. Ada yang nanya nih, gimana nih sebenarnya Mbak Catherine melihat TikTok bersaing dengan platform yang lain? Persaingan yang terjadi antara TikTok dan platform yang lain. This might sound cliche mungkin ya, tapi for us we don't really see others as competitors gitu, karena for us we complement each other. We complement each other Mas gitu. Jadi sarangin. Oh iya dong banget ya kan. Jadi for us karena kebanyakan dari pemakai sosial media atau platform lain
not really necessarily TikTok user, dan begitu pun sebaliknya gitu. Jadi it's actually irisannya sangat tipis gitu. Dan kami tadi for us, we are not social media platform, we're content distribution platform. We're 15 to 60 second video durationnya gitu. So in terms of ini we see each other as we see others as we complement each other gitu deh. Jadi kayak semuanya dirangkul lah ya Mbak, karena kita sama-sama coba mengedukasi masyarakat gitu ya, untuk menjadi digital citizen tadi kan? Correct, yes, betul sekali banget. Jadi Mbak, kayaknya penggemar drakor deh Mas. Ngikutin tren Mbak. Oh iya, nyalain tren ya. Nyalain tren. Nah anyway, ini banyak banget yang kasih apresiasi juga nih teman-teman kita yang gabung di Pot of Luck by Fortuna ini. Jadi dari remaja sampai kakek nenek tahu TikTok tuh keren. Wow, thank you ya. Nah, makasih. Kalau makasih. Kita senang juga dengan kehadiran TikTok Indonesia. Nah, Mbak, tentu nggak mudah kan? Sambil kita nunggu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang lain, tentu nggak mudah untuk membuat satu perubahan mindset. Kali ini kita ngomong gimana caranya untuk meyakinkan masyarakat bahwa yang tadinya, mohon maaf nih, agak receh dan terkesan silly, berubah drastis menjadi sesuatu yang positif dan jadi penyampai pesan bagi banyak orang. Mudah nggak sih? Strugglingnya apa sih Mbak gitu? Karena kita bicara soal sama masa pandemi ini, banyak orang yang kita berkutat sama masalah. Tapi kita kan perlu terobosan-terobosan, cara berpikir yang kreatif untuk bisa mendapatkan vibe positif buat banyak orang gitu. To be honest, segala tadi mungkin balik lagi ke bagian komunikasi kali ya. Jadi kalau dalam berkomunikasi itu pun it doesn't really matter how good or how flowery your words is. Tapi kalau ketika user masuk ke sebuah platform tapi masih menemukan any inappropriate content, then it doesn't really matter your words, it doesn't mean anything gitu kan ya. Jadi alhamdulillah banget tadi itu for us the most important part is actually to to diversify the content. Jadi memang balik lagi ke diversification itu Mas. Jadi the moment we have the diversification content, semakin banyak kreator yang memang memberikan positive message, menjadikan TikTok sebagai sarana untuk berbagi hal-hal yang inspiratif, itu for us our job is actually easier gitu, karena you have the proof point untuk to say to public that hey, by the way, look, these are are why TikTok is different now gitu. Terus yang kedua, we work with a lot of partners juga kan. Misalnya we work with government, we work with the tahun lalu itu waktu Agustus kami sempat ke Medan, kami membantu pemerintah Kota Medan misalnya untuk mempromosikan Kota Medan gitu Mas. Namanya lewat Colorful Medan. Nah, dengan Colorful Medan itu jadi bukan pemerintahnya yang ngasih tahu, hey, by the way, this is really cool, these are the places in Medan you need to visit, tapi lebih kepada kayak kreator-kreator di Medan tuh yang bilang keren banget gini-gini ini. Dalam 2 minggu, Mas, itu kalau nggak salah lebih dari 30.000 submission video dalam 2 minggu aja. So it's quite cool for us gitu. So working with partners, and then the first one is of course you need to have supporting facts of what you say, right? So when we say that we want to make our content diversified, then you need to have a diversification content. Terus we need to also make sure that our user itu yang masuk nyaman dan aman juga di TikTok. Itu penting banget buat kami. Jadi community guidelines ada. Terus yang kedua kami kayak kerjasama dengan misalnya Sudah Dong Community, di mana kami anti bullying ya. Jadi mengeluarkan sebuah modul guidelines untuk gimana cara jadi netizen yang bijak gitu. Jadi
we work with so many partners untuk help to raising awareness to how to create a very healthy ecosystem gitu. Berarti kalau bisa disimpulkan ya Mbak, untuk kita punya terobosan dalam cara kita berpikir, kreativitas, itu memang kita harus berkolaborasi ya, jangan menutup diri dan lain sebagainya. Saya dengerin dari pemaparannya Mbak Catherine tadi, penjelasannya bahwa kita collab dengan banyak partner gitu. Jadi bisa menciptakan pesan positif itu sendiri, dan beruntungnya dan sangat bersyukur itu disambut baik sama konten kreator di TikTok Indonesia. Gitu ya. Nah, Mbak, Yes, ini ada yang betul. nanya juga nih. Kalau musik itu musiknya kan asik-asik nih di TikTok Indonesia, itu legal apa enggak sih, Mbak? Ini garis keras nih TikTok Indonesia-nya nih. Ini semua pengguna TikTok Indonesia kayaknya Mbak nih. Ya, saya jadi minder. Ya kalau di TikTok selama itu ada di library-nya TikTok, insya Allah aman Mas gitu. Jadi tadi Mbak siapa maaf yang tadi menanyakan soal Ayas musik? Mbak Ayas. Oke. Mbak Ayas, oke. Jadi Mbak Ayas semuanya aman, insya Allah gitu. Jadi selama Mbak ngambil dari playlist, dari library-nya TikTok itu insya Allah aman. Dan itu sebenarnya jadi salah satu alasan kenapa banyak banget kreator yang suka sama TikTok gitu. Jadi nggak usah bingung mikirin lagu-lagu, musik dapat dari mana, copyright lah, bla 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 gitu. As long as you use it on TikTok, it's legit. Wow, jadi aman kita berkreasi, pokoknya tumpahkan semua kreasi-kreasi positif, semua aman ya, legal. Nah, Mbak, mungkin terakhir, karena kita nggak kerasa ya Mbak, udah ngomong 1 jam. Secara singkat aja. Oh my God, yeah. Harapan ke depan dari TikTok Indonesia. Buat seorang Catherine Siswoyo. Ya. Saya frozen, kelihatan. Oh iya. Sabar Mbak, ini emang koneksi kita emang dibatas. Walah, Mbak Catherine Siswoyo. Ayo, harapan Mbak. Iya. Harapannya buat saya dan terutama buat on behalf of our team ya in Indonesia, we're very thankful. Terima kasih sekali atas sambutan yang cukup hangat gitu, teman-teman mulai pakai TikTok, terus mulai mengekspresikan diri gitu. Kalau buat kami harapannya semoga jangan pernah bosan main di TikTok. TikTok is a place for you, real people, real video. You can be whoever you are, nggak usah perfect. And you can be whoever you are, and you have that creativity gitu. Because for us, our most important part is actually to inspire creativity dan hopefully bisa membuat orang itu happy. Itu aja sih Mas. Sarangi, mungkin saya begini Mbak, gitu kali ya. Satu situ nyambung Mbak. Boleh. Nyambung dong ya. Oh iya, nyambung boleh, dong, ayo. Siap. Nih, ayo 1, 2, 3. Sarangi. Satu lagi Mbak, goyang ubur-ubur dong. Kamu yang begini-begini, aku yang begini ya. 1, 2, 3. Oke. Tet. Wow, thank you Mbak Catherine. Nih, saya mau nutup sama-sama. Thank you so much ya Mbak Catherine buat kesediaannya ngobrol di Pot of Luck by Fortuna. Saya mau tutup dengan pantun ya. Ada netizen juga yang ngasih pantun, saya bacain aja ya. Jalan-jalan ke kota Solok, jangan lupa bawa senter. Cakep. Jangan lupa nonton TikTok, nggak cuma menghibur tapi juga bikin pinter. Yeay!